tanah. Nah, mungkin kita tidak asing lagi dengan kata tanah, dengan istilah tanah, karena pada umumnya kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan tanah. Nah, di sini kita akan melihat apa itu tanah, pengertian dari tanah tersebut. Nah, tanah itu merupakan unsur yang penting bagi manusia dan dalam aktivitasnya, dalam kehidupannya. Nah, seperti dalam bercocok tanam, beternak, dan sebagainya. Nah, untuk mendirikan rumah saja, untuk tempat tinggal, untuk hidup, kita berdiri di atas tanah. Nah, materi kita akan langsung saja, yaitu tentang sifat fisik tanah. Nah, sifat fisik tanah ini kita akan membahas tentang tekstur dan struktur tanah. Nah, yang pertama tekstur. Nah, apa yang dimaksud dengan tekstur tanah? Nah, tekstur tanah itu sendiri ialah perbandingan antara fraksi pasir dan lempung dalam suatu massa tanah. Nah, fraksi ini berkaitan dengan kisaran ukuran partikel tanah, yaitu partikel penyusun di dalam tanah tersebut. Nah, tanah pada kenyataannya dapat dibedakan menjadi bagian-bagian kecil atau disebut juga dengan partikel-partikel yang terdiri dari seperti pasir, ada debu, lempung, dan bahan-bahan organik lainnya. Nah, sedangkan batu atau batu-batuan induk merupakan bahan yang mengalami pelapukan dan akan berubah menjadi tanah dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, menurut ketentuan dari USDA, maka ukuran dari bagian-bagian partikel tanah itu dapat dibedakan menjadi kasar, pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, debu, serta lempeng. Nah, klasifikasi tekstur tanah ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor perbandingan masing-masing partikel tanah sebagai penyusunnya. Baik, materi kita yang kedua yaitu tentang struktur tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur tanah? Nah, struktur tanah itu sendiri diartikan sebagai bangun atau bentuk alami dari beberapa agregat primer yang merupakan satu kesatuan bentuk tertentu yang dibatasi oleh bidang-bidang tertentu. Nah, di alam, bentuk dari struktur tanah ini dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada pipi dengan agregat pipi tipis berlapis-lapis secara horizontal. Yang kedua adalah prismatik atau kolom berbentuk seperti pilar-pilar vertikal dengan sisi 6, ukuran vertikalnya lebih besar dari ukuran vertikal horizontal. Nah, yang ketiga ada blok-blok tanah yang mana agregatnya itu berbentuk seperti kubus yang mencapai diameter 10 cm, dapat seperti kubus atau bulat. Nah, yang keempat itu kebulat-bulatan yang mana agregatnya itu berbentuk seperti butir atau ukuran segala arahnya itu sama, dapat berupa kersai atau remah. Nah, struktur tanah ini mempunyai kaitan dengan partikel-partikel penyusunnya seperti pasir, debu, dan lempeng. Nah, serta bahan penyusun tanah sekunder yang berupa agregat tanah, bahan perekat tanah yang berwujud seperti koloid-koloid yang dapat berasal dari bahan organik maupun larutan dari beberapa jenis garam. Nah, selanjutnya materi kita tentang air tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah itu adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah ini adalah air hujan, yang mana berdasarkan dari air hujan ini berlangsung selama pengaliran dari hujan ke laut atau ke sungai. Nah, contoh dari air tanah ini seperti air sumur dan air sungai. Nah, manfaat dari air tanah itu ada 7 secara umum.
Yang pertama sebagai siklus hidrologi, yang kedua sumber pembangkit listrik, yang ketiga sebagai pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga, yang keempat sebagai irigasi pertanian, yang kelima sebagai memenuhi berbagai kebutuhan dari industri, yang keenam sebagai lokasi penelitian alami, yang ketujuh sebagai objek wisata. Selanjutnya, jenis-jenis dari air tanah ini dapat dibedakan berdasarkan letak dan berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan letak, air tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah freatik dan air tanah artesis. Nah, air tanah freatik ini adalah air tanah yang berada di permukaan atau dangkal, di permukaan yang dangkal. Nah, seperti sumur. Nah, sedangkan air tanah artesis ini adalah air tanah yang berada di antara dua lapisan, yaitu lapisan akuifer dan bahan kedap air. Nah, sedangkan berdasarkan asalnya, air tanah ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu air tanah meteorit atau vados, yaitu air tanah yang berasal dari presipitasi hujan awan yang bercampur dengan debu meteorit dan kemudian mengalami kondensasi. Nah, sedangkan air tanah yang kedua itu air tanah baru atau javenil yang berasal dari dalam bumi karena tekanan intrusi magma. Contohnya seperti geyser, yaitu sumber air panas yang kita kenal. Selanjutnya ada air tanah konat, yaitu air tanah yang terkurung pada lapisan batuan purba. Baik, kita akan membahas materi kita yang ketiga, yaitu tanah sebagai sumber nutrisi. Nah, bahan organik di dalam tanah yang sangat penting pengaruhnya terhadap kesuburan tanah itu sendiri. Dapat kita lihat secara langsung maupun tidak langsung, karena secara dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik tanah, kimia, dan populasi jasad hidup di dalam tanah tersebut. Nah, pengaruh fisik dari bahan organik ini dapat kita lihat. Yang pertama, membentuk warna hitam atau coklat kehitaman pada tanah. Yang kedua, dapat mempertinggi daya pengikatan tanah dan mengurangi cairan di permukaan tanah. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya serap intensitas panas sehingga merangsang perkecambahan benih dan meningkatkan kegiatan mikrobia. Yang keempat itu sebagai pengikat butir-butir tanah primer. Nah, unsur hara atau zat-zat yang penting dalam tanah itu sangat dibutuhkan oleh tanaman yang berada di dalam tanah. Karena unsur hara ini dibutuhkan tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, unsur hara di dalam tanah ini dibedakan atas dua, yaitu unsur hara makro atau unsur hara primer dengan unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro yaitu seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan balerang. Nah, unsur hara mikro seperti klor yang membantu untuk meningkatkan mutu tanaman. Yang kedua ada besi yang mana dapat memberikan warna hijau daun. Yang ketiga ada mangan, yaitu dibutuhkan dalam proses asimilasi. Yaitu yang keempat ada tembaga, yang mana tembaga ini dibutuhkan oleh tanaman pada proses enzim. Yang kelima ada seng yang membantu pembentukan zat hijau daun pada tanaman. Yang keenam ada borium yang membantu untuk menaikkan hasil tanaman atau sayur-sayuran. Yang ketujuh ada molybden, di mana ini berperan sebagai proses untuk membantu penyerapan nitrogen pada tanaman. Nah, unsur hara di dalam tanaman ini sangat dibutuhkan oleh tanaman baik dalam pertumbuhan dan perkembangannya, di mana tanaman
tanaman yang hidup di dalam unsur hara yang baik, di dalam tanah yang memiliki unsur hara yang bagus, akan berbeda dengan tanaman yang hidup di dalam tanah dengan unsur hara yang kurang. Maka akan mempengaruhi mutu, akan mempengaruhi hasil, akan mempengaruhi kesuburannya, pertumbuhannya gitu. Oleh karena itu sebelumnya kita membutuhkan dulu lahan atau tanah yang memiliki unsur hara yang bagus, yang memiliki bahan organik yang bagus untuk tanaman. Nah, di mana tadi kita dapat melihat tanah yang bagus itu dari warnanya, dari teksturnya, dari struktur tanahnya, dan dari air yang terkandung dalam tanah tersebut. Nah, itulah materi kita pada siang hari ini. Jika ada salah dalam penyampaian atau materi saya, mohon maaf, karena manusia tempatnya hilaf. Dan saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.